Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Denido Channel. Di video kali ini Denido Channel pengen membahas tentang USB Hub. Nah, USB Hub ini mereknya Vention ya, dengan range harga 100 ribuan ya. Karena bermacam-macam variasi harganya, tergantung kalian milih USB titik 3 atau USB 2.0. Terus kemudian tergantung juga dari pemilihan kabel kalian. Ada yang panjangnya 0,15 meter, terus kemudian setengah meter, terus 1 meter juga ada. Itu tergantung pemilihan kalian dari harganya. Nah, saya milih USB Hub Vention ini dengan kabel 1 meter dengan USB 3.0 seperti itu. Nah, terus kemudian ini berfungsi untuk nambahin slot USB di komputer ataupun laptop kalian ya. Misal laptop kalian punya minim USB, kalian bisa tambahkan ini seperti itu. Nah, untuk fitur dari si USB ini akan saya jelaskan di video berikut ini. Lanjut, kita unboxing dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, bantu channel ini supaya lebih berkembang. Lanjut ke videonya, yuk. Nah, untuk Vention ini, USB Hub ini saya beli dengan harga 135 ribuan di Tokped ya, dengan variasi atau pemilihan kabel 1 meter dengan tipe USB 3.0 seperti itu. Nah, penampakan dari packagingnya seperti ini ya, dia pakai plastik gitu aja. Terus kemudian ini ada Vention, bisa dikerok ini kayaknya untuk mengautentikasi bahwa produk ini adalah original seperti itu. Kita buka dulu bor untuk si USB hub-nya seperti ini. Nah, kita dapat seperti ini. Kita buka dulu untuk pengait kabelnya. Jadi ini lumayan recommended sih bagi kalian yang punya minim USB seperti laptop sekarang atau notebook yang low entry, biasanya USB-nya sedikit ya. Nah, ini dengan plastik ABS bahannya. Ini USB-nya warnanya biru 3.0 ya, menandakan kalau dia dengan versi 3.0 biasanya biru ya. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya yaitu dia bisa mentransfer data up to 5 GB ya. Itu tergantung dari komponen yang kalian gunakan, yaitu file yang kalian transfer dan yang menerima. Mungkin kalau SSD bisa ya, tapi kalau hard disk kemungkinan minim. Terus kemudian ini udah support sampai 8 tera capacity. Terus kemudian micro USB power input. Nah, ketika kalian pakai hard disk dengan kapasitas 8 terabyte, itu biasanya kalian perlu untuk menambahkan USB powernya seperti itu. Nah, nanti ada si slot kecil USB tadi untuk menancapkan si powernya ya biasanya ya. Terus kemudian maksimal memory card atau kartu memori kalian itu kalian bisa tancapkan di sini sampai 256 GB. Nah, ini udah support untuk Windows 7, 8, 10, 11 juga. Terus kemudian untuk Linux, Mac OS juga seperti itu. Untuk variasi kabelnya ada yang 0,15 meter, terus kemudian setengah meter, lalu 1 meter seperti itu. Nah, penampakannya seperti ini bro, keren sih. Untuk looksnya kelihatan premium ya. Untuk bawahnya kosong gitu aja sih, nggak ada keterangan apa-apa. Oke, ini udah saya tancapkan. Saya mau tes dulu untuk USB portnya apakah berfungsi semuanya. Kalau nggak berfungsi salah satunya, kalian bisa klaimkan garansi.
Oke, ini dia penampakannya dengan LED warna biru, menandakan bahwa si USB ini udah tertancap. Nah, ini dia untuk power ya. Kalian bisa tancapkan ini ketika kalian menancapkan kapasitas harddisk kalian sampai 8 tera seperti itu. Ini saya tancapkan dulu untuk flash disk. Biasanya untuk USB 2.0 yang biasanya saya pakai itu enggak kuat atau enggak terbaca ya untuk si harddisknya, karena mungkin powernya juga kurang seperti itu. Nah, dari si Vengeance ini dia menambahkan sebuah slot micro SD ya, micro SD untuk micro USB untuk nambah power ketika kalian menancapkan harddisk kalian seandainya tidak terbaca seperti itu. Nah, ini saya coba untuk slot-slotnya sepertinya aman. Akan saya coba tancapkan beberapa flash disk, lalu saya tancapkan juga untuk pengecasan untuk headset saya ya. Ini terbaca, dia bisa mencharging untuk si perangkatnya seperti itu. Oke, ini aman semua slotnya aman semua, bisa terpakai, jadi ya nggak perlu refund lah. Oke, ini sudah aman semua, tinggal nanti kita coba buat transfer data ya, apakah dia aman buat transfer data. Oke, saya coba untuk transfer data. Nah, untuk kapasitas sampai 5 GB itu tergantung dari perangkat yang kalian gunakan untuk mentransfer ya, dari yang perangkat untuk mentransfer, lalu untuk perangkat yang ditransfer atau si penerimanya seperti itu. Menurut saya sih ini wajar ya. Kembali lagi di perangkat kalian, kalau pakai SSD semua, ketika kalian punya data di satu SSD pengen ditransfer ke SSD yang lain, mungkin bisa ya, mungkin bisa sampai up to 5 GB seperti itu. Oke, ini proses transfernya sepertinya aman. Untuk transfer data aman. Oke, lanjut saya coba colokkan untuk si harddisk saya ya. Kan saya coba harddisk ini udah saya tancapkan, dia tanpa tambahan power micro USB. Ini kapasitas harddisk saya cuman 500 GB ya, jadi aman ya. Dulu saya pakai USB hub yang 2.0 itu nggak sanggup buat ngebaca ya, cuman kayak ngedetek tapi nggak bisa ngebaca datanya seperti itu. Terus kemudian akan saya coba lanjut untuk share screen ya. Jadi kalau kalian punya laptop terus kalian pengen screen kalian tampilkan di semisal monitor atau proyektor, kalian bisa gunakan ini ya. Tapi ini di perangkat saya entah si konverter VGA nya itu yang kurang bagus ataupun emang si bensinnya yang kurang, saya kurang tahu juga ya. Saya pakai konverter seperti ini USB to
to VGA, USB to VGA seperti ini. Ini keterangannya udah USB 3.0 sih, tapi kita coba lihat dulu untuk share screen-nya. Ini udah saya share screen dan ini dia tampilannya. Oke, ini laptop kakak saya kemarinnya saya review ya. Oke, ini masih aman, masih bisa nge-share screen dan mengangkat mouse terus keyboard saya. Mouse-nya full RGB, terus keyboard juga full RGB. Dia masih bisa nampilin screen-nya ya. Dan untuk si mouse-nya juga nggak delay, aman untuk gerakan, nggak delay. Tapi mungkin untuk gambarnya aja sih yang mungkin kurang ya, resolusinya jadi turun seperti itu. Terus kemudian saya coba buat ngetik-ngetik. Saya coba untuk ngetik, dia juga aman. Untuk ngetik-ngetik dia juga aman tanpa delay seperti itu. Aman sih buat share screen kalau cuman untuk kebutuhan ngetik-ngetik ya, tapi kalau untuk gambar saya nggak tahu ini problemnya untuk gambarnya di monitor saya kurang bagus, jadi kemungkinan besar ya mungkin si konverter konverter USB saya ini mungkin ya yang kurang bagus seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan operasional di untuk ngetik terus lajunya mouse kayak gitu, ini aman ya, aman, recommended lah untuk harga di 135 ribuan. Ini recommended, bisa kalian coba semisal kalian cuman punya minim USB seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Untuk link akan saya taruh di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih sudah support video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Terima kasih, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian. Sekian.